Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Dalam masa pandemi ini kita belajarnya di rumah dulu ya. Kalau ingin keluar seperlunya saja, lakukan protokol kesehatan yang betul. Jangan sampai tidak memakai masker ya. Oke, perkenalkan saya Ibu Desilia Novika Hardian, biasa dipanggil dengan Ibu Lia. Di sini Bu Lia akan mengajar pembelajaran matematika. Nah, matematika di kelas 7 ini bab yang pertama adalah bab bilangan. Oke, untuk bab bilangan ini apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama ada jenis-jenis bilangan. Kedua ada sifat-sifat operasi hitung. Yang ketiga ada bilangan bulat. Yang keempat ada diagram kartesius, dan ada lagi semestinya bilangan pecahan, ada KPK, FPB. Nah, yang dibahas pertama adalah jenis-jenis bilangan. Nah, jenis bilangan itu ada macam-macam. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, Bu, contohnya bilangan asli apa? Bilangan asli itu contoh yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bu, 0 apakah ikut bilangan asli? Tidak ya. Jadi bilangan asli itu mulai 1 dan seterusnya ya. Berikutnya bilangan cacah. Nah, 0 ini akan masuk ke bilangan cacah. Jadi di dalam bilangan cacah itu ada 0 ditambah juga bilangan asli. Jadi ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Bu, kalau bilangan itu ada macam-macam. Nah, ada dari negatif 3, min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya. Bu, kalau negatif 3, min 2, min 1 itu juga termasuk bilangan bulat, tetapi bilangan bulat yang negatif. Nah, di sini ada bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu ada yang pertama bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 1/3 ya. Ada lagi bilangan desimal, bilangan yang dipecahkan bisa menjadi bilangan desimal, contohnya 2/5. Bisa kita buat bilangan desimal yaitu 0,40 atau 0,4. Terus ada bilangan akar 3. Akar 3 itu sama dengan juga dengan 3. Nah, ada juga bilangan irasional, di mana bilangan irasional itu desimal yang tidak bisa dipecahkan. Contohnya seperti 0,1234566. Nah, itu kan namanya bilangan irasional ya, tidak rasional. Berikutnya ada bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akarnya, contohnya akar 3. Tidak bisa kan? Nah, oke anak-anak. Nah, semuanya itu adalah bilangan real. Berikutnya untuk jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu bilangan bulat yang tidak bisa dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Apakah 1 bisa dibagi 2? Nah, bisa Bu, akan tetapi tidak baku. Nanti akan menjadi bilangan pecahan atau desimal ya anak-anak. Berikutnya ada bilangan genap, di mana bilangan genap itu bilangan bulat yang bisa dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, seperti halnya 8. Kalau dibagi 2 itu nanti hasilnya 4. Oke. Bilangan prima, bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2 dibagi 1 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kalau 3, contohnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Apakah 3 bisa dibagi 2? Nah, tidak bisa. Apakah 3 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Nah, itu bisa disebut dengan bilangan prima. Bilangan komposit yaitu bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima. Contohnya 4, 6, 8, dan 9. Oke anak-anak. Nah,
Ini ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh tadi yang sudah beliau jelaskan tentang bilangan asli, bilangan cacah, ada bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat ini mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya itu termasuk semua bilangan bulat. Ya, bilangan rasional, ada bilangan irasional, ada juga semua bilangan di atas termasuk bilangan real. Itu jenis-jenis bilangan. Nah, operasi hitung. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita adalah operasi hitung. Gimana? Ada operasi hitung yang sudah kalian ketahui dan akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, penjumlahan. Pasti sudah bisa ya anak-anak. 2, pengurangan. Ketiga, perkalian. Keempat, pembagian. Kelima, pemangkatan atau perpangkatan. Nah, sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran posisi, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, dibolak-balik itu tetap sama. Nah, berikutnya ada asosiatif atau pengelompokan bilangan, di mana A ditambah B ditambah C bisa juga ditulis sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, berikutnya ada distributif. Distributif sama dengan AB atau itu artinya A kali B ditambah A kali C. Boleh nggak dikeluarkan A dalam kurung B ditambah C. Nah, ini contoh sifat operasi hitung yang distributif. Berikutnya ada kembalikan distributif. A kali B tambah A kali C. Ya, ini sama aja ya. Berikutnya ada yang tertutup atau terbuka. Apakah operasi suatu kelompok bilangan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Terus ada identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Bilangan apa saja yang jumlahkan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berikutnya ada identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Bilangan apa saja dikalikan atau dibagikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Berikutnya ini ada contoh soal bilangan bulat. Latihan soal buat kalian. Nah, urutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Ada 10, min 7, 4, min 10, min 50, min 30. Dari sini kira-kira yang paling terkecil mana anak-anak? Ayo coba disimak. Ya, min 50 ya. Memang betul kelihatannya dia besar, tetapi min ya. Min 50 itu berarti paling kecil. Setelah itu min 30, setelah itu min 10, maaf, terus min 7, nah itu 4 dan 10. Oke anak-anak, betul sekali. Nah, berikutnya, jika P dan H bilangan bulat, maka P dikali H ya sama dengan PH, kan artinya PH itu adalah P dikali H. Kalau yang P itu min P dikali H. Nah, hasilnya katanya min kali plus artinya min ya. Jadi hasilnya akhir min PH. Oke, berikutnya yang C, P dikali min H ya sama dengan min dalam kurung P kali H yang artinya juga sama, plus kali min artinya juga min ya kan. Yang D, min P kali min H sama dengan P kali H atau PH ya. Hasilnya positif, min kali min positif. Untuk setiap PH dan R bilangan bulat berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian komutatif ya, ada asosiatif, distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan ada juga distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, berikutnya kita akan membahas juga tentang bilangan pecahan. Nah, apa tuh bilangan pecahan itu sendiri? Nah, bilangan pecahan adalah suatu bilangan
yang mempunyai bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Bu, kenapa yang B tidak boleh sama dengan 0? Nah, berapapun kalau dibagi dengan 0, hasilnya juga akan 0. Dan berapapun jika dikali 0, hasilnya itu juga 0. Nah, bilangan pecahan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2 dan contohnya lagi 5/7. Nah, yang kedua ada bilangan pecahan campuran, di mana terdiri atas bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 1/2. Bu, apakah bisa bilangan pecahan campuran dibuat pecahan biasa? Bisa. Ya. Setelah itu ada pecahan desimal, di mana pecahan desimal itu pecahan desimal merupakan bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, ya. Contohnya di situ ada 0,5 atau 5/10. Oke, berikutnya ada juga pecahan persen. Merupakan suatu bilangan dibagi dengan 100. Ya, contohnya ada 5% yang nilainya bilangan pecahan adalah 5/100 atau 0, ya. Contoh berikutnya adalah pecahan persen. Merupakan suatu bilangan dibagi dengan 100. Contohnya 5% yang nilainya sama dengan 5/100 atau 0,005. Berikutnya ada pecahan per mil. Nah, kalau pecahan per mil ini pernya bukan per 100 tetapi per 1000. 5 per mil nilainya sama dengan 5/1000 atau 0,005. Nah, berikutnya lagi ada bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini sendiri merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Secara sederhana penulisannya adalah bilangan ini sebagai berikut. A pangkat N. Jadi A kali A sampai berapa banyaknya N itu, ya. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu diketahui. Di antaranya bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Nah, kalau bilangan berpangkat bulat positif, ya, ini contohnya seperti perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi hanya pangkatnya yang dijumlahkan. Jika A atau nilai bilangan pokoknya itu sama, ya. Contohnya di situ ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 tambah 4, yaitu 4 pangkat 6. Nah, pembagian bilangan berpangkat. Contohnya, ya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, contohnya pada soal adalah 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4, ya. Kalau pembagian tadi pangkatnya dikurangi, kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlah, ya. Syaratnya satu, nak, apa? A atau bilangan pokoknya itu harus senilai, ya, atau sama. Nah, pembagian bilangan berpangkat
Ya, dalam sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat bisa dituliskan dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N, ya. Oke, sama anak-anak itu ya. Perkalian bilangan berpangkat yang sama. Contohnya, kalau pangkatnya sama ya, kali ini ya. 2 atau ini rumusnya dulu. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini kasusnya adalah pangkatnya sama. Jadi yang dikalikan itu adalah bilangan pokoknya. A dan B itu dikalikan, baru pangkatnya Bu dijumlah apa tidak? Tidak. Karena apa? Pangkatnya sama-sama pangkat 3. Ya, contohnya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi 2 dikali 5 ya, baru dipangkatkan 3. Nah, pangkatnya enggak usah dijumlahkan lagi. Berikutnya ada pembagian bilangan berpangkat sama. Nah, pembagian bilangan berpangkat sama dalam sifat yang kelima ini dapat ditulis dengan rumus AM atau A kali M per BM. Nah, itu nanti bisa A per B dalam kurung yaitu ya dikalikan M. Nah, contoh soal di situ ada, oh maaf itu salah ketik, A pangkat M per B pangkat M. Jadi A per B pangkat M. Nah, contoh soal itu ada, sudah betul. 3 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan 3 per 4 itu di dalam kurung baru dipangkatkan 5. Nah, kalau pangkat 0 bagaimana Bu? Nah, jika ada A, ya jika A adalah suatu bilangan bulat 0, ya, A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi contohnya A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 hasilnya itu 1. Walaupun itu negatif, walaupun itu positif, itu sedikit atau banyak. 1000 pangkat 0 berapa? Ya 1. X pangkat 0 berapa? Ya 1. Min 6 pangkat 0 berapa? 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 artinya 1. Adalah bulat negatif. Nah, dalam bulat negatif ini jika A adalah suatu bilangan bukan 0 ya, A tidak sama dengan 0 berpangkat bulat negatif, maka berlaku A pangkat min N. Nah, sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, diingat-ingat itu ya. Contoh soal, ubahlah bentuk 5 pangkat min 2 menjadi bilangan berpangkat positif ya. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat min 2 itu 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Ya, jadi bentuk bilangan berpangkat positif dari 5 pangkat min 2 adalah 1 per 25. Oke. Bilangan prima dan faktorisasi prima. PSD sudah pernah diajari kan tentang bilangan prima dan pemfaktoran pound faktor mungkin ya. Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif dengan 2 faktor, yaitu hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya tadi sudah ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan lain sebagainya. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Contohnya 2 dan 3 adalah faktor prima dari 36. Nah, contohnya 36 itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 atau 2-nya 2 kali, 3-nya juga 2 kali. Nah, itu ada pound faktornya. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah,
2 apakah bisa dibagi lagi? Tidak, karena sudah termasuk bilangan prima. Nah, untuk 18 bisa dibagi lagi anak-anak? Bisa, yaitu 2 dikali 9. 9 bisa dibagi lagi, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadilah ketemu 2 kali 2 kali 3 dikali 3. Bu, kalau menggunakan pohon faktor yang satunya itu boleh, Bu? Boleh, sama saja. Nanti akan hasilnya juga sama. Karena matematika ini adalah sains ya, ilmu pasti. Jadi caranya bagaimana, yang penting hasilnya itu pasti sama ya. 36 dibagi 6 ya, dibagi 6 ya. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, 6 itu bisa lagi di pohon faktor lagi. 2 dikali 3 dan 2 dikali 3. Dua-duanya sama kan? 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 2. Oke anak-anak. Nah, berikutnya ada FPB dan KPK. Masih ingat FPB dan KPK? Nah, perbedaan FPB dan KPK itu mudah sebenarnya. Nah, FPB itu adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Apa tuh FPB itu? Faktor ya, persekutuan terbesar. KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, kalau KPK itu kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, bilangan kecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuan. Nah, rumus cepat menghitung FPB adalah hasil kali faktor yang sama saja akan ambil faktor dengan pangkat terkecil ya. Yang sama contohnya tadi ya. Terus kalau KPK hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar atau faktor yang sama. Nah, sekarang untuk melatih kemampuanmu, coba bisa tidak ya mengerjakannya. Ada faktor persekutuan terbesar dari bilangan 105, 210, dan 270 ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekian dari Bulia. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.